Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 R7D yang beranggotakan saya sendiri, Tara Adelia. Saya Fahira Hanun. Saya Rini Astari. Saya Amelia Septiani Aziza. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara tentang evolusi sebagai bentuk pengerjaan tugas mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bapak Masyudi Alamsyah. Pada pagi hari ini kami ditemani oleh Bapak Rahmatullah yang merupakan guru IPS di SMP Al-Islamiyah Sawangan. Bapak sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama mengajar di SMP? Saya ngajar di sini dimulai tahun 89. Kalau dihitung-hitung mungkin udah hampir 30 tahun kali. Kalau dihitung ya. Itu yang saya kerjakan selama saya menjadi guru. Yang saya mulai pada saat itu masih semester 1 perguruan tinggi. Jadi saya udah mau memberanikan diri mau ajar. Sehingga sampai sekarang. Kemudian juga setelah perjalanan itu sering ada pergantian-pergantian. Salah satunya saya udah menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah selama 2 kali. Ya, satu periode itu waktu itu 4 tahun, jadi 8 tahun. Kemudian dialihkan ke SMA ada 6 tahun wakil. Kemudian dialihkan lagi di Sanawiyah 2 tahun. Nah, sekarang kembali lagi menjadi guru. Berarti total pengalaman mengajar berapa, Pak? Ya, kalau dihitung 89 sekarang udah hampir 30 tahunan ya. Ya kan, kalau dihitung. Asal perguruan tinggi dari mana, Pak? Saya perguruan tinggi yang pertama ya kan pindah-pindah. Pertama di UT akhirnya saya pindah. Ya, pindahnya masuk STKIP Purnama. Ya, yang dulu di SMA 1 Depok akhirnya dialihkan ke Perintis, pindah lagi di Jagakarsa sampai sekarang di Jagakarsa sekarang, tapi dia pusatnya adalah di Blok M ya. Jadi saya kadang suka ke Blok M kalau ingin, ya itu paling ujian di Blok M sampai ya lulus lah, alhamdulillah. Berarti dulu S1 sama S2 ambil jurusan apa? S2-nya sebetulnya S1 itu saya ngambil pendidikan ekonomi. Kalau di S2-nya ambilnya manajemen pendidikan. Dan sekarang ngajar mata pelajaran IPS untuk SMP, kemudian di SMA saya PKN. Ya. Selama mengajar IPS itu kan ada mata pelajaran. Selama mengajar IPS itu ada materi tentang evolusi ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang materi evolusi yang diajarkan dan ada di buku paket tersebut? Sebetulnya kalau evolusi itu tentang perubahan ya. Perubahan-perubahan itu memang ada, ya kita cerita dulu ya. Nah, evolusi itu kan sebuah perubahan yang lambat. Kalau revolusi perubahan cepat. Kemudian juga hasilnya juga ada yang memang baik, ada yang tidak baik. Tapi pada intinya evolusi itu sebuah keharusan. Karena apa? Dengan peradaban zaman untuk materi yang IPS kita memang butuh satu, kalau peta juga butuh memang ya. Kalau sekarang kan harus pakai slide, harus film ya kan, supaya anak itu bisa terangsang tidak hanya warna tetapi juga mungkin filmnya sendiri,
supaya dia mengetahui bagaimana evolusi peradaban manusia ya, dari mungkin zamannya ya Paleolitikum, Neolitikum ya kan, itu dia tahu nanti. Atau mungkin jenis-jenis manusia purba tidak hanya kenal di buku paket, tapi kalau di film kan ada gerak tuh, jadi dia terangsang, oh ya gini. Jadi saya rasa evolusi tetap berjalan dan memang IPS itu ya bagian dari itu ya. Tadi kan kita sempat bahas manusia purba ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, manusia purba itu seperti apa dan apakah emang ada manusia purba di zaman dahulu? Nah, kalau berdasarkan catatan Koningsveld ya, atau yang lain dari Belanda itu yang ditemukan mungkin di Solo, ya mungkin di Pacitan, itu kan yang disebut Meganthropus paleojapanicus kan kayak gitu. Ya, kita kan dapat dari situ sebagai rujukan untuk memberikan pengetahuan pada anak ya, apa itu disebutnya Meganthropus paleojapanicus, manusia ya Homo soloensis dan lain, atau mungkin Wajakensis kan, itu kan dari situ sebagai rujukan ya. Saya rasa manusia purba memang masih ada, karena memang pada intinya peradaban itu sendiri berevolusi dari manusia disebut sebagai manusia apa namanya ya, kerdil mungkin ya, atau manusia primitif menuju masyarakat modern yang setengahnya dulu masih menggunakan alat-alat tradisional, sekarang kan udah modern semua. Walaupun tradisional ada masih digunain ya, zaman batu itu kan di rumah tuh pasti pada punya itu tuh apa namanya, ulekan, cobek tuh kan, itu kan zaman dulu pakai batu, sekarang juga pakai batu, tapi karena sudah peradaban maju menggunakan teknologi. Saya menurut Bapak nih, apakah Bapak mempercayai bahwa nenek moyang kita itu berasal dari kera gitu Pak? Ya kalau mungkin kalau teori Darwin iya ya, kalau teori Darwin kan spesies-spesies kumpulin berdasarkan teori kaki. Ya, kaki ini bebek, ini sama nih, ini kelompoknya apa, ayam, mungkin angsa gitu. Kalau manusia kan dilihat dari kaki, tangan sama monyet. Itu katanya keturunan monyet, itu teori Darwin, ya kan? Tapi kalau dalam tahun yang lain yang saya baca, ya teorinya Profesor Dr. Harun Yahya, itu beda lagi. Manusia, monyet. Karena kita ngambil teorinya agama. Kita seorang beragama, nggak mungkin dong kita disamain sama monyet. Kalau teori Darwin oke lah, yang dari Australia itu urusan dia lah. Kalau kita, saya memadukan. Kalaupun dianggap manusia keturunan monyet, secara pribadi saya bantah. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan mungkin dia ungkapkan seperti itu, menurut dia silakan aja. Tapi saya bersikukuh bahwa manusia adalah manusia, bukan keturunan monyet. Walaupun ada orang mengatakan tingkah lakunya kayak monyet, itu tergantung akalnya, ya kan? Itu aja. Menurut Bapak nih ya Pak, apakah teori evolusi ini bertentangan dengan agama Pak? Ada yang bertentangan, ada yang enggak. Tergantung bagaimana kita memahaminya. Kalau misalnya orang yang memahami yang nggak punya dasar agama yang kuat, dia iya. Tapi kalau yang dasar agama yang kuat, maaf ya, saya juga punya agama, ya teman-teman juga punya. Saya nggak setuju bahwa manusia itu disamain dengan monyet. Tapi kalau spesies binatang, oke lah. Burung, ayam, angsa, kakinya sama, itu jenis mungkin ya spesies angsa, atau mungkin bisa. Ya. Itu karena terjadi adanya adaptasi dan mutasi kali ya Pak? Bisa juga, atau mungkin terjadi cloning, ya kan? Bisa aja kan cloning, tapi kan manusia sampai sini nggak ada yang terjadi cloning. Mana ada, walaupun sekarang kan istilahnya manusia tabung nih, oke lah itu ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau manusia di cloning kayaknya susah. Lalu menurut Bapak apakah teori evolusi ini kayak masih layak untuk diajari di sekolah gitu Pak? Selama itu positif boleh, ya. Asalkan jangan yang negatif-negatifnya, ya. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau evolusinya yang dipikir negatif, itu hanya perputaran zaman, ya. Atau mungkin dalam teori agama ya, kalau dulu kan orang misalnya nggak pakai pakaian, apakah sekarang harus nggak pakai pakaian? Ya kan, itu kan teori lama. Kalau teori baru kan agama beda, ya. Kalau Bapak, menurut Bapak mengenai teori evolusi itu menurut Bapak mendukung, merugikan, apa menolak? Ya mendukung aja yang positif. Alasannya? Selama itu bagus untuk menunjang kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, ya nggak apa-apa. Karena memang selalu berevolusi, ya. Walaupun emang evolusi itu lambat, pelan-pelan, ya.
Oh, sekaligus kan bukan evolusi namanya, revolusi, ya. Itu loh. Kalau misalnya kita membicarakan evolusi tentang manusia purba nih Pak, kan kita kan ada dua pendapat yang berbeda. Ada teori Darwin, teori Lamarck, dan juga yang teorinya Harun Yahya. Itu kan dua teori yang sangat bertentangan ya Pak. Bahkan ada yang bilang bahwa teori Darwin ini merupakan salah satu antek-antek dari Illuminati, Pak. Nah, saya pernah baca bahwa ternyata Darwin ini mengembangkan teori yang sudah dikembangkan oleh kakeknya, yaitu Erasmus Darwin. Dan ternyata dia ini salah satu pengikut Mason, pengikut Freemason yang merupakan organisasi anti agama. Nah, pandangan Bapak mengenai hal ini gimana? Apakah kita masih harus menjelaskan tentang bahwa manusia ini adalah dari kera dan lain-lain gitu, atau kita menolak mentah-mentah pernyataan dari Darwin tersebut? Kalau saya pribadi mengajar kepada anak, kalau evolusi memang itu perlu, tapi saya ambil yang positifnya aja. Kalau masalah teori Darwin yang dari Illuminati itu kan kelompok Yahudi, banyak tuh kelompok-kelompok Yahudi kan dikembangkan. Jangankan di negara Yahudi, di Indonesia juga ada. Cuma saya secara pribadi ngajarin sama anak, evolusi itu penting dan perlu selama itu perbaikan. Tapi kalau mengambil teori Darwin tentang manusia, itu saya nggak setuju bahwa manusia kayak dengan monyet gitu kan. Kalau tingkah lakunya mungkin iya, karena ya secara agama kan jelas ya bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, nggak iman, itu derajatnya lebih rendah daripada monyet kan gitu. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kalau manusia disamakan dengan monyet menurut teori Darwin, saya nggak setuju. Monyet, manusia. Tapi kalau, makanya saya bersyukur sekali ada Profesor Dr. Harun Yahya itu membantah dengan teori agama kita, Al-Quran gitu kan. Itu tanggapan saya pribadi, mungkin orang juga akan seperti itu. Karena agama itu kan penuntun sebuah yang lebih baik ketimbang yang lain-lain, ya kan? Itu. Cuman Pak, saya pribadi ya Pak, suka bingung kayak kenapa ya kalau misalnya sekarang ini teori Darwin dari awal dicetuskan itu kan dari buku The Origin of Species ya. Nah, dari buku itu diterbitkan banyak banget orang-orang yang menentang teori Darwin tersebut. Tapi kenapa yang dimasukin ke dalam buku pelajaran itu teorinya Darwin? Kenapa nggak teori-teori yang lain? Kan yang menentang itu ada Harun Yahya, terus ada Bapak Mendel, terus ada sama George Cuvier ya itu. Ya karena maaf ya, kalau di Indonesia kan hampir belajarnya kan di negara-negara kapitalis, negara liberal, ya kan? Kalau misalnya dia menuju ke sebuah negara yang beragama, misalnya ke Mesir gitu, Al-Azhar, ya kan dibantah. Kita lihat sendirilah. Kalau di Indonesia itu, kalau orang yang lulusan dari misalnya dari luar negeri yang berujuk sekuler, sosialis, kemudian kapitalis, itu lebih terima dikerja di Indonesia rujukannya. Tapi kalau yang berbau agama, yang memang 90% kita agama, tapi agama kita masih apa ya, boleh dibilang agama keturunan gitu kan, ya, yang boleh dibilang sahadatnya udah gede tapi bayinya udah diajanin, tapi kan konsepnya kan dipakai kan konsep ini, konsep luar. Karena apa? Para ilmuwannya belajarnya di luar gitu loh. Di luar sini bukan berarti di negara Islam yang memang betul-betul Islam. Ya, kalau di negara yang kapitalis, liberal, sosialis, itu memang merujuk ke sana, dan ini pun mungkin ada sebuah kepentingan agama. Ya. Jadi apapun yang namanya agama nggak bisa toleransi kecuali orangnya. Ya kan? Walaupun sekarang ini yang dipakai banyak rujuk-rujukan ke sana, ya karena mungkin orang-orang yang membuat buku itu orientasinya ke barat dan mempercayai Darwin. Mungkin kita kalah promosi kali ya. Kalah promosi pada saat mengembangkan itu, ya kan? Nah, ini salah satunya. Ya, pada intinya sebuah teori evolusi boleh dikembangkan, tapi harus nyerempet ke agama, jangan nyerempet yang bersifat non agama. Akhirnya apa? Mindset anak nanti berubah lagi. Lama-lama nanti dia nggak yakin sama agamanya. Jadi dia berpikir ya apa ya? Seorang yang ateis nanti, gitu. Ya kan? Kalau udah ateis kan repot. Kalau kata orang gini, teman yang baik adalah teman yang seagama, yang seiman. Tanya tuh.
teman yang kurang baik adalah teman yang beragama tapi kurang seiman, ya kan? Teman yang kurang baik adalah teman yang nggak punya agama, nggak punya iman, itu doang. Ya tinggal pilih dah, ya kan? Kalau teman yang baik kan seagama seiman, yang kurang baik punya agama tapi nggak seiman. Teman yang jahat, teman yang nggak punya agama, teman yang nggak punya iman. Gitu. Ya, Bapak baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, mungkin Saya juga terima kasih kamu udah bisa datang kemari, walaupun saya kenalnya sama dia di Sipariha. Ini siapa namanya? Tara ini. Amel. Ini ya, mudah-mudahan kamu semua ini saya doain biar sukses lah di dunia akhirat, menjadi seorang pendidik-pendidik yang apa ya, ada misi-misi agama lah. Jangan hanya misi-misi pendidikan tapi agama ditinggal, itu yang sangat bahaya. Ya. Dari saya hanya mungkin menjelaskan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi wawancara kami pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.